Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Lestari, tingkat 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Learning outcome. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan adaptasi fisiologi BBL pada sistem pernapasan, menjelaskan adaptasi fisiologi BBL pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, menjelaskan adaptasi fisiologi BBL pada sistem imunitas, menjelaskan adaptasi fisiologi BBL pada sistem gastrointestinal, menjelaskan adaptasi fisiologi BBL pada sistem ginjal. Pendahuluan. Segera setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dan fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus, ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Proses adaptasi yang perlu diketahui seorang bidan diantaranya sebagai berikut: adaptasi fisiologi BBL pada sistem pernapasan, adaptasi fisiologi BBL pada sistem hematologi dan sirkulasi darah, adaptasi fisiologi BBL pada sistem imunitas, adaptasi fisiologi BBL pada sistem gastrointestinal, adaptasi fisiologi BBL pada sistem ginjal, adaptasi fisiologi BBL pada sistem hematologi. Sistem pernapasan. Oksigen dari ibu melalui plasenta. Bayi lahir, plasenta terputus, usaha napas dengan sisa cairan di dalam paru dikeluarkan dari paru, dan di setiap pembuluh darah bernapas paru-paru dengan paru-paru. Sistem hematologi dan sirkulasi darah. Intrauterin. Aliran darah vital bermula dari vena umbilicalis. Akibat tekanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tekanan vaskuler sistematik SVR, hanya 10% dari keseluruhan vertikal kanan yang sampai paru. Sisanya 90% terjadi shooting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus betali. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dektirasi, dan kelebihan volume yang sampai kurang untuk ditoleransi. Kontraksi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak saat tubical cord dipotong dan dijepit. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tekanan pembuluh darah sistematik SVR naik, dan pada saat sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan hormon ovale. Penutupan. Setelah beberapa minggu, aliran darah dari ductus arteriosus betalus berbalik dan dari kiri ke kanan. Tipe gram hemoglobin mampu mengembangkan 3,34 ml oksigen ketika lahir. Kemampuan ini mengikat kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen dari tubuh lagi. Aktivitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri valis, dan secara antromonis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistematik antara 60-300
130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali menit dengan tekanan darah sekitar 80-60 mmHg. Extrauterin. Sistem imunitas antibodi dari ibu melalui plasenta akan hilang sampai beberapa bulan kekebalan terhadap penyakit menular tertentu ketika lahir. Sistem gastrointestinal. Intrauterin pada 26 minggu, enzim mudah terbentuk meskipun amblius baru nyata. Janin meminum air ketuban dari dan akan tampak gerakan peristatik usus. Protein dan cairan aminon yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan aminon bersapu mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan dan melalui harap menghisap dan mencelan. Sistem ginjal. Intrauterin pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpus sel ginjal di zona juxtaglomerulosa yang berfungsi filtraris. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu kembali juga mampu sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyambung cukup banyak dan volume cairan aminon. Oligotoriomanon itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem uterasi melalui pada bulan pertama produksi pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dari 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekstraksi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini berbukti dengan dimasuknya hasil pemeriksaan kompetensi cairan tubuh fetus yang normal ketika lahir. Fungsi ginjal belum sempurna. Peranan ginjal dan adanya untuk mendekatkan akan mengejarkan urin, mengabsorbsi fosfat dan menghasilkan transportasi zat organik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.